Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Abu Hanifah pernah melihat suasana mengajar. Salah satu muridnya dalam keadaan tidak tenang. Mohon maaf, kadang begitu mengajar, penampilannya tidak maksimal, kurang fokus. Lihat sana, sini, kadang-kadang mundur, kadang-kadang maju. Dan ternyata satu saat, padahal orang ini awalnya fokus, baik belajar. Tiba-tiba berubah. Dan keesokan harinya, tidak ditemukan dia di majlis ini. Tidak ditemukan. Apa yang terjadi? Penasaran gurunya. Nah ini sifat guru yang baik itu seperti itu. Jadi begitu mengajar kadang melihat siapa yang belajar. Sampai kadang-kadang tahu, oh ini si fulan duduknya di sini. Ini si fulan asalnya dari sini. Kadang-kadang tidak bertanya pada orangnya, dia cari tahu itu siapa, ini siapa. Dan diperhatikan bagaimana perkembangannya. Dulu saya ketika datang dari luar dan ke Indonesia di awal pertama, saya datang kunjungi para ulama. Ya, kemudian minta nasihat. Datang ke sini, sampai bahkan kami datang ke Aceh. Ya, terus kita cek lagi. Ya, saya hafal nasab begini, apakah ini benar atau tidak? Kita datang sampai ke ujung Jawa, kita datang sampai ke beberapa tempat, kita kunjungi para ulama. Salah satu guru kemudian menasihati, salah satunya ini sangat indah sekali. Anda siang mengajar, dan Anda malam mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menangislah mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doakanlah murid-muridmu. Mintalah kepada Allah supaya apa yang kau ajarkan bermanfaat dan sampai ke dalam lubuk hati yang paling dalam. Teman-teman, ada kalimat yang sangat indah yang beliau sampaikan. Kamu bisa mengajar siang hari, tapi kamu tidak bisa menguasai hati siapapun. Maka yang paling indah ketika engkau mengajar siangnya, bertawakallah pada Allah di malam harinya. Dan itu manfaatnya luar biasa. Luar biasa. Dan Imam Abu Hanifah itu lebih dahsyat daripada itu. Ketika mendapati muridnya satu tidak ada, tiba-tiba ditelusuri sampai ditemukan dari mana dia berasal. Ditemukanlah kemudian, dijemput oleh bapaknya. Kemudian bapaknya ditanya, Syekh, kenapa Anda ambil anak Anda saat dia sedang sibuk belajar? Kata bapaknya, apa faedah belajar di sini? Kalau dia kehilangan penghasilan yang telah kami dapatkan selama ini. Jadi rupanya bapaknya ngambil anak ini untuk bantu dia berdagang. Karena ketika anaknya ikut majlis ilmu, dia kehilangan sekian rupiah kalau kita dari anaknya yang ikut belajar itu. Kata Imam Abu Hanifah, Masya Allah, berapa yang dihasilkan dari keadaan anak ini? Kalau kita misalnya 10 juta ketika dia bergabung membantu saya. Kata Imam Abu Hanifah, bagaimana kalau setiap bulan saya berikan 10 juta bagi Anda dan anak-anak tetap belajar dengan saya? Imam Abu Hanifah. Saya baru bisa bagikan buku Imam Abu Hanifah, bagikan 10 juta. Itu luar biasa teman-teman sekalian. Luar biasa. Dan itu indah karena Abu Hanifah memang punya latar belakang yang sangat luar biasa. Beliau asalnya pedagang, punya bahan-bahan yang cukup, punya bekal yang cukup, sehingga keadaan muridnya pun sangat diperhatikan oleh beliau. Di segala hal yang bisa membuat kita teman-teman fokus, jadi kadang-kadang itu akan membuat dan berpengaruh kepada keadaan guru. Anda semangat, guru lebih semangat. Anda fokus, guru lebih fokus. Anda tidur, guru pengen cepat selesai. Sama. Di kadang-kadang keadaan fokus Anda yang baik dan penampilan sempurna, justru itu yang bisa membantu kualitas ilmu keluar dengan lebih baik. Paham sampai sini? Baik. Jadi ini gambaran yang kedua. Ini ada mutanadzifan dengan mutatahhiran, itu beda. Mutanadzifan dengan mutatahhiran. Jadi ada nadhafah, ada taharah, itu lain. Kalau nadhafah itu bersih luarnya. Pakaian bersih, peci bersih, jilbab bersih, sepatu bersih, kaos kaki bersih, itu nadhafah. Orangnya disebut nazif namanya. Ini penting, walaupun kelihatan kecil, tapi Anda akan sangat butuhkan ini. Orangnya nazif namanya, nazif. Pak nazif, bapak yang sedang menjaga kebersihan. Bersih. Kalau ia senantiasa ingin tampil bersih, kotor, bersihkan lagi. Debu, tepikan lagi. Lecek, setrika lagi. Maka rubah kalimatnya dari nazif jadi mutanazif. Fokus baik-baik. Ketika Imam An-Nawawi menyebutkan bersih dari danas, jamaknya adnas, maka kebersihan ini salah satu wujudnya bersih secara fisik. Bersih fisiknya Imam An-Nawawi faqih, sangat paham dalam bahasa. Beliau mendorong penuntut ilmu jangan cukupkan pada suasana nazif, keadaan bersih, satu kali bersih. Jadi misal dari rumah pakaian bersih, sudah merasa yakin bersih, bersih. Kata Imam An-Nawawi, jadilah mutanadzif, jangan jadi nazif. Apa itu mutanadzif? Pastikan bersih keadaan kita. Dari rumah mungkin bersih, di jalan kena debu, sebelum masuk bersihkan lagi.
Dari rumah peci lurus, saat masuk mau ke majelis ilmu agak bengkok, bersihkan lagi, rapikan lagi. Itu yang dimaksud dengan mutanadzif. Orang yang selalu memaksimalkan penampilan dirinya dalam keadaan bersih dan rapi. Dua, taharah, suci, bersih dalamnya, pikiran, hati, dan seterusnya, suci, namanya taharah. Orang yang bersih, suci disebut dengan tohir. Orang yang selalu menjaga kesucian diri, maaf teman-teman sekalian, fokus. Begitu ada prasangka kurang baik, tepikan. Di antara prasangka misalnya, ustadznya datang nggak ya? Saya mau datang, saya datang nggak? Kemarin aja kajian nggak datang kan? Ketika Anda memikirkan hal demikian dan masuk suasana negatif, membuat Anda pesimis, bersihkan. Insya Allah hadir. Niat saya karena Allah. Mau datang atau tidak ustadznya, nggak ada urusan buat saya. Yang penting Allah ridha dengan saya. Bersihkan. Bagaimana nanti materinya ya? Manfaat gak? Bersihkan. Bismillah. Ketahui, pahami, datang. Begitu Anda membersihkan suasana hati kita, membersihkan suasana luar kita, maka orang yang seringkali membersihkan suasana hatinya disebut dengan mutatahhir. Kalau Anda gabungkan dua hal ini, mutanadzif dengan mutatahhir, maka ada satu amalan yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Langsung disebutkan dalam Al-Quran. Ketika Anda mengamalkan amalan ini, maka Allah yang akan menjaga Anda dalam suasana rapi, bersih, dan suci hati. Jadi ketika Anda mulai kotor, otomatis Anda akan bersihkan. Ketika suasana hati mulai nggak enak, otomatis Anda akan rapikan kembali, sucikan kembali. Ada satu amalan yang diajarkan oleh Quran. Apa amalan ini? Karena tidak disebutkan di sini. Amalannya tercantum di Quran surah ke-5, ayat yang ke-6. Ini bisa Anda praktikkan atau ajarkan kepada anak-anak juga. Ya. Di suasana yang selalu menjaga kita supaya bersih, kemudian supaya rapi. Quran surah 5 ayat ke-6. Ditafsir di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 222. Fokus. Saya ke Al-Baqarah dulu. Ayat 222 di ujung ayatnya. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah sangat mencintai orang-orang yang selalu ingin bertobat, memperbaiki diri. Jadi orang tobat disebut dengan taib. Orang yang berusaha terus tobat disebut dengan tawwab namanya. Dan Allah menerima itu semua. Jadi kalau Anda misalnya pernah salah, kemudian Anda ingin kembali kepada Allah, Anda bertobat, disebut dengan taib. Tapi kalau Anda menjaga diri dari salah lihat, istighfar, astagfirullah. Salah bicara, istighfar, astagfirullah. Salah melangkah, istighfar, astagfirullah. Sebelum tidur sampai dievaluasi diri, ingat berapa kesalahan, istighfar. 70-100 kali. Istighfar itu bukan hanya mengucapkan, tapi diingat-ingat. Salah apa mata saya? Kalau bisa begini, kalau bisa. Ini enak sebetulnya. Sebelum tidur, coba Anda evaluasi dari ujung kepala sampai ujung kaki Anda. Sehingga kalau Anda wafat misalnya di malam itu insya Allah ujung kepala sampai ujung kaki sudah bersih, sudah ditobati, dan insya Allah tidak akan pernah disentuh oleh neraka. Ujung kepala sampai ujung kaki. Misal, dari mulai kepala, ada pesan di Quran surah ke-49. Dari ayat 11 sampai 12 ya. Pikiran kita, maaf, tidak boleh berpikir yang tidak baik. Selalu husnudzan saja, husnudzan. Su'udzan jauhi. Inna ba'da dhanni itsm. Sebagian dari prasangka itu dosa. Teman-teman, coba ingat-ingat di keseharian itu, berapa banyak kita berpikir yang tidak baik. Kemudian turun ke mata. Quran surah 24 ayat 30 sampai 31. Berapa kali dalam sehari mata kita lihat yang salah? Berapa kali lihat handphone, gambar-gambar yang tidak tepat? Kemudian ke samping ke telinga. Berapa kali telinga kita dengar kalimat-kalimat yang tidak baik? Kemudian turun ke mulut. Berapa kali lisan kita berkata yang tidak baik? Turun lagi kemudian sampai ke tangan, bahu, tangan. Berapa kali tangan kita menyentuh yang tidak baik? Bukankah ada ancaman di Quran, wailul lil mutaffifin, celaka orang yang curang dengan tangannya. As-sariqu was-sariqatu faqtu aydiyahuma. Ya, para pencuri itu potong aja tangannya. Saya tidak ridha, kata Allah, ada pencuri menggunakan tangannya pada penggunaan yang tidak baik. Daripada dibawa ke neraka nanti, lebih baik potong saat di dunia supaya tidak melekat pada tubuhnya. Saking sayangnya Allah, saya tidak ingin menghukum hamba saya. Saya nggak mau siksa tangan dia, karena tugas Allah memberikan rahmat. Saya tidak mau menyiksa, kata Allah. Kalau dalam bahasa kita, saya nggak mau menyiksa. Daripada disiksa dibawa ke akhirat, lebih baik potong tangannya di dunia. Jadi kalimat hukum potong tangan, hukum kisos itu sebetulnya bukan, cara bacanya bukan ingin potong, bukan. Cara bacanya tidak ingin melukai tangan. Dan tipikal manusia, kalau diberikan hukuman yang maksimal, biasanya tipikalnya cenderung menjauhi perbuatan yang dimaksudkan.
Kalau nggak percaya silahkan. Misal ya, mohon maaf teman-teman sekalian. Pemerintah misal bikin ketentuan. Yang terlibat dalam narkoba, sedikit atau banyak tembak di tempat. Tembak di tempat. Demi Allah saya katakan, ketika kalimat ini muncul, tidak ada satupun orang yang akan berani menyentuh narkoba, kecuali memang dia sudah mau niat untuk meninggal. Memang tekadnya ingin mati. Tembak di tempat, karena memang ingin ditembak orang itu. Karena memang ingin ditembak. Jadi setiap hukum yang dikuatkan dengan kalimat-kalimat yang tegas, itu cenderung mencegah seseorang untuk berbuat sesuatu yang tidak baik. Makanya di Islam, perbuatan-perbuatan buruk itu dicegah dengan kalimat-kalimat yang ketat. Ketatkan hukumnya. Mencuri, potong tangan. Jadi kalau ada orang yang pengen mencuri, memang dia pengen dipotong tangannya. Siapa orang yang ingin kehilangan tangannya? Orang yang sadar, orang yang sehat, tidak ingin kehilangan tangannya. Makanya ketika dia akan ngambil hak orang lain, dia mikir dulu. Taruhannya dahsyat. Ini memang cuma gelas, tapi gelas bukan punya saya. Kalau saya ambil gelas ini, potong tangan, mahalan tangan saya daripada gelas. Sama, bunuh orang lain, tembak lagi. Masya Allah, kalau suasana seperti itu, alhamdulillah, lapas, kosong, terbantu di situ. Paham, tidak akan ada pembunuhan, tidak akan ada pencurian dan sebagainya. Kenapa? Karena orang mikir dulu dan seterusnya dan seterusnya. Nyaman. Kembalikan teman-teman sekalian. Nah ini kembali kepada perbuatan tadi. Apa yang dimaksud perbuatannya? Taubat. Orang yang sering taubat disebut dengan tawwab. Yang kedua, mutatahhir. Orang yang mutatahhir, Anda datang ke majelis ilmu mutatahhir, Anda datang misalnya ke masjid mutatahhir, Anda datang ke rumah mutatahhir, itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Masuk majelis ilmu punya wudu dulu. Begitu akan buka buku lagi di rumah dalam keadaan berwudu. Atau praktekkan lebih luas, ke kantor dengan berwudu. Ibu masak masih punya wudu. Anak kita belajar punya wudu. Demi Allah saya katakan pada Anda, orang yang selalu menjaga wudunya, cinta Allah melekat pada dirinya. Ketika cinta Allah melekat pada dirinya, ibu yang cinta pada anak saja tidak akan membiarkan anaknya menimpa keburukan pada dirinya. Begitu lisannya berbuat kasar, ibunya menegur dia. Itu kata-kata tidak baik. Begitu matanya melotot, ayahnya langsung menjewer telinganya. Kenapa melotot? Nah demikian, ketika Allah mencintai kita, maka Allah akan selalu menjaga kita dari perbuatan maksiat. Kaki akan melangkah pada yang tidak baik, Allah akan tahan, diarahkan pada yang lain. Anda akan mendapatkan proyek yang haram, hati Anda akan diluruskan. Jangan, itu tidak baik berada di sana. Taruhan kamu akan ada keburukan. Mata Anda akan melihat yang maksiat, dipalingkan oleh Allah. Dibuat kejadian seperti anak yang dijewer. Kadang-kadang ban mobil Anda tiba-tiba mengalami kempes. Tiba-tiba di jalan ada kemacetan, dialihkan Anda. Menurut bahasa manusia, aduh telat saya datang ini, nggak bisa tanda tangan proyek. Menurut Allah, kamu tidak tahu ada keburukan di proyek itu. Saya alihkan dari proyek ini kepada proyek yang lain. Tidak, nggak percaya silahkan. Mulai hari ini jaga wudhu Anda dengan baik. Jaga wudhu Anda. Kalau tidak mungkin berwudhu, silahkan Anda tayamum. Karena ayat itu melanjutkan dari wudhu kepada tayamum. Dari wudhu kepada tayamum. Dan hampir tidak ada orang wudhu tidak menjaga penampilan terbaiknya. Selalu wudhu yang baik akan menampilkan penampilan yang terbaik. Pasti itu. Ya. Saya tutup terakhir. Mutatahiran mustahmilan lissiwak. Ya. Dan kalau ingin sempurna lagi, kata Imam An-Nawawi, terbiasa juga bersiwak dia. Ya, membersihkan keadaan mulutnya. Dan Nabi menyampaikan, laula an asyqa ya ala ummati la amartuhum bisiwak kulli salat. Kalaulah tidak menjadikan berat bagi umatku, saya akan perintahkan mereka untuk selalu bersikat gigi. Membersihkan giginya terkhusus dalam keadaan setiap salat. Ya, dalam membersihkan gigi ini kata Imam An-Nawawi, maksudnya menyikat gigi, menyertainya dengan wudu dan seterusnya, itu bukan hanya disertakan dalam ibadah-ibadah seperti salat, tapi ibadah-ibadah yang punya esensi sama dengan salat. Esensi salat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Esensi belajar pun menjaga kita dari perbuatan keji dan mungkar. Esensi salat menghadirkan ketenangan. Esensi belajar mendapatkan ketenangan. Bukankah di hadis Muslim nomor hadis 2010 ada kalimat Nabi, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidak pernah orang berkumpul di satu tempat di antara rumah Allah untuk belajar. Yatsluna kitab Allah. Di situ dia membahas kitab Allah. Wa yatadarasunahu fi ma bainahum. Kemudian dia belajar mendiskusikan kandungannya. Illa kecuali Allah akan memberikan 4 hal pada dirinya. 1, nazalat alaihimus sakinah. Diberikan ketentraman dalam jiwanya. Di taklim yang bagus itu, taklim yang memberikan ketenangan pada jiwa Anda. Jadi kalau Anda belajar dengan guru manapun, hati Anda tidak tenang, dan ada tampilan kasar dari pribadi Anda, berarti ada yang salah dalam pembelajaran di majlis itu. Ingat baik-baik ya, sholat itu hasilnya ketenangan.
Salat itu disebut zikir. Quran surah ke-20 ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lidzikri. Kata Allah kepada Nabi Musa alaihi salam, "Hei Musa, saya Tuhan, saya Allah. Tidak ada Tuhan yang layak disembah kecuali saya. Sembah saya. Bagaimana menyembah kamu ya Allah? Wa aqimis salat, tunaikan salat dengan sempurna lidzikri, sebagai zikir kepada saya." Apa fungsi zikir ya Allah? Quran surah 13 ayat ke-28. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Yakinkan pada jiwamu, kalau zikirmu benar, hatimu akan tenang. Hati akan tenang. Tatmain itu tenang. Makanya dalam salat ada tatmain, namanya tumakninah. Tumakninah itu dari kalimat tatmain. Itma'anna yatmainu tumakninatan. Tumakninah. Ruku' tumakninah, ruku' yang tenang. Sujud tumakninah, sujud yang tenang. Ruku' dan sujud yang tenang melahirkan karakter yang tenang. Dibawalah beraktivitas. Dan di antara manfaat majlis ilmu, lihat baik-baik, nazalat alaihimus sakinah, diturunkan ketenangan pada jiwa-jiwa orang yang belajar. Itu poinnya. Itu poinnya. Jadi kalau teman-teman bisa menjaga itu dan bisa menghasilkan itu, maka akan nyaman kehidupan kita. Nyaman kehidupan kita. Ya. Saya kembalikan. Ini sudah nasihat yang keempat, farighal qalbi minal umuri syaghilah. Kosongkan keadaan hati dari suasana-suasana kotor yang menyertainya. Saya sudah bahas. Ya. Saya selesaikan sebentar ya, karena ini bagian terakhir supaya bulan depan gak dibahas lagi ya. Saya selesaikan, saya minta waktu barangkali 10 menit, setelah itu kemudian kita bisa selesaikan dan insya Allah kita tunaikan salat syuruk ya. Saya baca cepat. Wa an la yadkhula bi ghairi isti'dzan idza kana syekh fi makanin yahtaju fihi ila isti'dzan. Jangan sampai Anda masuk ke satu majlis yang khusus sifatnya. Ini nanti ada majlis itu ada dua. Ada majlis umum, ada majlis khusus. Ada kajian umum, ada kajian khusus. Kan Anda suka dapat jadwal ya. Kajian misalnya khusus, kajian sifatnya umum. Ada kalangan terbatas yang hadir, yang dibatasi dengan kepentingan tertentu. Bukan ingin membatasi orang-orang, tapi memang suasananya terbatas misalnya. Bisa. Ada kajian sifatnya misalnya terbatas untuk wirausaha. Anda masuk dalam golongan itu, Anda terdaftar di dalamnya. Tiba-tiba Anda profesi lain misalnya, Anda dokter atau diplomat birokrat ingin bergabung pada kajian khusus itu, maka sifatnya berbeda dengan kajian umum. Kalau kajian umum semua orang bisa datang, nyaman, duduk, datang, duduk, datang, duduk. Yang ini tidak. Kata Imam An-Nawawi, jangan sampai Anda masuk bergabung pada kajian khusus kecuali meminta izin terlebih dahulu untuk hadir di dalamnya. Ingat baik-baik ya. Di numpang masuk kajian pada kajian yang sifatnya khusus, dengan walaupun niat Anda baik, tapi Anda tidak masuk dalam keadaan adabnya, maka semua ilmu-ilmu yang sampai diberikan pada saat itu tidak akan hadir keberkahan pada diri Anda. Tidak akan berkah. Ini kelihatan sederhana, awas, kelihatan sederhana, tapi sangat dalam di dalamnya. Sangat dalam sekali. Ini kalau dibawa ke dunia kampus, Anda jurusan fisika, pengen ikut ke kelas matematika, dan Anda tidak terdaftar di situ. Ingat, jangan ngotot Anda masuk ke dalamnya. Tiba-tiba Anda masuk ke situ, menikmati pelajarannya, dan di situ kata Imam An-Nawawi, Anda masuk belajar dalam keadaan yang kurang adab. Boleh Anda bergabung dengan catatan minta izin ke dosennya, Pak, saya dari jurusan lain, boleh nggak mendapatkan manfaat dari pelajaran Bapak di sini? Tidak ada masalah kalau seperti itu. Nah, itu adab. Itu adab. Ingat, para ulama dulu belajar adab lebih banyak dibandingkan dengan belajar ilmu. Kata Imam Malik dan para imam yang lainnya pernah menyampaikan, dulu para ulama belajar adab itu 30 tahun, 40 tahun, belajar ilmu 10 tahun, 15 tahun. Bahkan ada yang mengatakan, kalau saya tahu keutamaan adab seperti ini, saya ingin belajar adab selamanya sebelum belajar ilmu. Karena dalam yang sangat menentukan apakah ilmu itu akan kuat melekat dan bermanfaat atau tidak, salah satunya itu adabnya. Dan silahkan Anda cek, semua para ulama termasuk sahabat di masa Nabi SAW itu belajar adab terlebih dahulu dibandingkan belajar ilmu. Bahkan Nabi SAW itu diajari oleh Allah adab terlebih dahulu sebelum ilmu. Yang bukan Nabi tidak beradab. Paham ya? Silahkan cek. Anda mau sholat, ada adabnya. Dari pakaian diatur. Ya, Quran surah ke-7 ayat 31 ada adab. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Hei anak cucu Adam, setiap ada panggilan dari masjid kenakan pakaian terbaikmu. Adab salat diantaranya pakai pakaian terbaik. Anda dapat undangan dari manusia, sebentar lagi nih Ahad banyak acara. Di antaranya resepsi, undangan dari manusia. Anda sampai pilih-pilih pakaian, sampai ada yang dijahit berbulan-bulan dulu, sepatunya pesan dulu hanya untuk memenuhi undangan manusia. Adab Anda pada manusia dimaksimalkan. Kenapa Allah yang mengundang Anda 5 kali dalam sehari nggak ada adab? Ada manusia yang undangan Anda 5 kali dalam sehari. Pak, kami hari ini ada pesta 5 kali Pak ya. Jamnya jam 7 pagi, yang kedua 12 ya, yang ketiga jam 3, yang keempat jam 6, yang kelima jam 8 Pak. Tolong Bapak datang ya. Datang nggak Anda?
Baik, Allah menggunakan 5 kali dalam sehari, lebih daripada makhluk. Nggak ada saingannya. Kenapa adab kita berkurang di situ? Anda masuk ke resepsi manusia, maaf, resepsi datang sekali, cuman salaman aja, prasmanan nggak bisa nambah. Masya Allah, proposal nggak dikabulkan pada saat itu. Anda datang ke Allah yang menciptakan Anda, memenuhi kebutuhan Anda, menyehatkan Anda, memberikan rezeki kepada Anda. Kenapa adab kita berkurang? Cek ya. Orang musyrik saja salah ibadah. Ini dalam persepsi kita umat Islam ya. Silakan. Ini hari apa? Silakan cek. Hari ini aja lihat ya. Orang mau ibadah saja, yang dalam persepsi kita salah ibadahnya, pakaiannya begitu bagus. Ada yang laki-laki pakai jas, perempuan pakai kebaya, anaknya kemudian dipakaikan pakaian baru, rambutnya dikuncir, bawa manisan. Masya Allah. Salah ibadah saja. Kenapa kita yang benar ibadahnya berkurang adabnya? Adab teman-teman. Sholat, haji pakai adab. Coba lihat, sebelum Anda berangkat haji, nanti kan ada musim haji nih. Hal pertama yang diberikan oleh Quran, itu bukan uang yang dibawa ke sana. Bukan pakaian yang disebutkan. Bukan materi, tapi adab. Quran surah kedua ayat 197. Anda mau haji. Al-hajju asyurum ma'lumat. Faman faradha fihinnal hajja adab. Fala rafata. Wala fusuha. Wala jidala fil hajj. Haji telah kami tentukan waktunya. Siapa yang sudah siap keberangkatannya, maka cari bekal dia sebelum berangkat. Apa bekalnya? Lihat baik-baik. Fala rafata. Bawa bekal adab sebelum berangkat. Jangan sampai lisannya berkata yang kotor saat haji. Ingat, kalau Quran katakan fala rafat, jangan berkata kotor. Artinya saat haji akan ada suasana yang memancing Anda berkata yang kotor. Begitu sedang tawaf padat, tiba-tiba kesikut. Tuh, yang sikut kalangan Afrika, dasar hitam. Wow, Masya Allah. Kotor. Kotor. Padahal ketika Allah menciptakan warna kulit itu kemaslahatan. Keluar kalimat kotor. Padahal mungkin dia tidak sengaja. Keinjek orang, sok kuat tuh. Masya Allah. Samping Ka'bah. Yang paling bahaya adalah, mohon maaf, ketika kesingkirkan, awas putaran berikutnya giliran saya. Masya Allah. Punya rencana bahkan. Sudah buruk. Rafat. Wala fusuq, perbuatan yang menyimpang. Salah pandang, perbuatan menyimpang. Tidak sedikit orang salah saat tawaf. Awas, hati-hati. Selfie, perbuatan menyimpang. Selfie saat ibadah, nggak ada orang ibadah selfie. Nggak ada. Kalau Anda mau selfie setelah ibadah, nggak silakan. Sholat itu ibadah. Apa ada orang sedang sholat dia selfie? Allahu Akbar. Nggak ada. Ruku selfie. Allahu Akbar. Upload. Sedang ruku. Baca salat Anda. Tawaf itu ibadah. Sa'i itu ibadah. Makanya sering saya katakan, tolong Anda simpan dulu perangkat dunia Anda. Simpan. Subhanallah, walhamdulillah. Capek kanan, pindah kiri. Wala ilaha illallah. Sa'i, pakai ini. Sehingga lupa ketika sibuk selfie, lupa suasana muncul, setan masuk, yang dibaca keluar dari bacaan-bacaan biasa. Undang-undang dasar. Itu harus diluruskan teman-teman. Ya itu kadang-kadang suasana itu terbawa karena perangkatnya itu perangkat yang tidak mendukung ibadah. Apalagi niatnya sudah tidak paham dengan niat ibadah. Orang pakai kain ihram, yang kanan yang dibuka, ini kiri yang dibuka. Bisa. Dulu kan pernah kejadian deh ya. Itu kan jadi kacau. Jadi kacau di situ. Di kadang-kadang suasana ria, suasana macam-macam itu bisa menggugurkan. Wala jidala fil hajj. Jangan berdebat. Jangan berdebat. Saya jadi petugas haji 2010 itu sering mengalami kejadian. Dan itu kan haramain syarifain, Mekah, Madinah, haramain syarifain. Haramain itu dari kata haram jadi dua ain, haramain. Dua tempat yang kalau berbuat haram seketika oleh Allah diselesaikan pada saat itu. Jadi kalau Anda punya persoalan haram, masuk ke situ dibersihkan supaya keluarnya dibersih. Kalau berbuat yang kotor di situ diselesaikan di situ. Syarifain, syarif itu kemuliaan yang dibalas seketika. Jadi kalau Anda punya perbuatan baik, di situ akan dimuliakan oleh Allah, diangkat oleh Allah dalam bentuk-bentuk yang tidak biasa. Tiba-tiba Anda misalnya sering bantu orang macam-macam, tiba-tiba di situ dikasih bantuan, jadi mudah, sajadah dibentangkan oleh orang lain, setiap datang kurmanya ke Anda aja orang lain nggak dikasih, bisa terjadi. Sering kami saksikan suasana yang tidak, mungkin kalau dipikirkan nggak seperti itu gitu. Ada kejadian kemarin, ini nyata. Sebetulnya ada dua kejadian, tapi yang satu itu viral di YouTube sekarang. Orang Mesir, bahkan dia berniat untuk ibadah maksimal dan ingin membuktikan kuasa Allah di tanah suci. Dia datang ke situ, dia berdoa, matanya divonis buta permanen, Pak. Begitu dia berdoa di depan Ka'bah, teman-teman sekalian, ini sekarang viral kisahnya dan ada di YouTube, Anda bisa lihat.
dan sampai disalami sampai oleh askar dan sebagainya. Dia berdoa di depan Ka'bah, sejajar lurus, tidak persis di depannya. Karena penuh dia mengambil jauh. Makanya saya sering katakan, jangan paksakan kalau suasana penuh depan Ka'bah. Tarik garis lurus. Misal ini multazam, Anda ingin berdoa di depan situ, nggak kebagian, Anda tarik garis lurus, di tempat yang agak lenggang, di situ Anda berdoa. Dan doa pertama, mohonkan untuk orang lain yang ada di situ. Ya Allah, mereka telah berusaha berikhtiar untuk mendekat kepadamu, ya Rabb. Berusaha untuk mendapatkan tempat terbaik, saking saling berdesakan, ingin berdoa kepada, mohon kabulkan doa-doa mereka, ya Allah. Dan hamba pun berkeinginan bersama mereka, tapi hamba tidak ingin menyakiti mereka, ya Allah. Hamba ingin memberi kesempatan pada mereka mendekat kepadamu, ya Rabb. Maka seperti engkau kabulkan doa mereka, mohon kabulkan doa kami, ya Allah. Orang ini berdoa, ya Allah, sembuhkan mata saya. Ya Allah, saya ingin melihat untuk bisa melihat keagungan kuasamu, ya Allah. Saya ingin membaca Al-Quran, ya Allah. Saya ingin mulai membaca kebaikan-kebaikan, ya Allah. Mohon berikan kesempatan sebelum kau panggil saya kembali kepadamu. Apa yang terjadi? Seketika sembuh matanya, teman-teman. Ini nyata. Silahkan lihat kisahnya. Pria itu dari Mesir. Begitu dia bangkit dari doa, kemudian dia melihat, tiba-tiba matanya bisa melihat. Dia teriak, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dalam bahasa kita, mata saya bisa lihat, Allahu Akbar, ya Allah. Terima kasih Allah, asykuruka ya Rabb, asykuruka ya Rabb, asykuruka ya Rabb. Dia syuk. Bahasa dialek Mesir. Saya bisa lihat lagi. Orang kaget semua begitu melihat. Tapi ketika tahu kisahnya, diciumi sampai dipeluk dia, dicium keningnya. Polisi tadinya heboh, dikira ada apa. Begitu tahu situasinya, orang ini diselamati, dipeluk, dan diberikan tempat terbaik pada saat itu. Indah. Nyaman. Jadi kalau Anda tunaikan hukum Allah dengan adabnya, maka Allah turunkan nilai pahala dengan rahmatnya. Catat itu. Bukan cuma pahalanya, rahmat diberikan. Anda masuk ke masjid, jaga adab masjid, Allah turunkan rahmat di situ. Makanya ketika Anda masuk, Anda meminta rahmat. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Anda masuk ke tanah haram dengan rahmat, maka Allah berikan rahmat kepada Anda. Masuk dengan adab, diturunkan rahmat. Masuk ke bulan puasa, ke Ramadan dengan adabnya, Allah berikan rahmat kepada Anda. Karena ada adab saat puasa, ada. Nanti kita akan bahas dalam pertemuan berikutnya. Jelas ya? Majlis ilmu pun, Anda masuk ke majlis ilmu dengan adabnya, Allah turunkan rahmat kepada Anda pada saat itu.